Gara-gara gerobak sateku deker-deker ayam, hari ini aku dan istriku mau pergi ke toko plastik untuk beli jaring dan plastik kolam. Nah, pastinya banyak yang bertanya nih, jaring dan plastik kolam itu buat apa, Kul? Jadi dari kemarin tuh sebenarnya atap warung sateku itu belum tertutup rapat. Iya, plastik kolamnya buat atap. Harap maklum, aku belum mampu beli atap permanen ya, karena atap pakai plastik kolam kayak gini tuh lebih ekonomis. Itu kemarin waktu harga plastik belum naik. Kalau sekarang, waduh, sebelum naik harga plastik kayak gini per meter cuma 35.000. Sekarang hampir 60.000, Bes. Tahu gitu pakai asbes aja nggak sih? Tapi karena nanggung jadi ya udah kita paksain aja. Lagian cuma buat nyambung 2 meter kok. Nah, ini sore harinya atapnya langsung aku pasang sebelum keburu hujan. Karena meskipun panas banget di daerahku tuh kalau sore tahu-tahu beres hujan aja. Nah, banyak yang nanya nih, plastik kayak gini bisa tahan buat berapa lama, Kul? Ya, kalau cuma buat nahan air hujan dan panas matahari sih bisa lah bertahan 1 tahun asal nggak ketiban ranting pohon atau ketiban durian ya. Lanjut di hari kedua, aku tuh mau masang jaring. Siapa yang nggak jengkel coba punya usaha makanan, deker-deker sama hewan ternak. Nah, sebelum hari ini masang jaring, jadi pagi-paginya tuh ada yang pesen sate. 10.000 jadi 2 dan minta diantar. Enaknya jualan di rumah tuh kayak gini, bisa tetap jualan sambil ngerjain aktivitas di rumah. Coba kalau jualan di depan sekolah, boro-boro, Be. Cuma bengong nungguin pembeli yang nggak kunjung datang. Memang sih penghasilannya lebih gede kalau jualan di depan sekolah. Kalau laku ya. Makanya aku pengen jualan di rumah aja sambil nargetin pelanggan yang dewasa aja. Ya meskipun ujung-ujungnya buat anaknya, tapi kalau orang tuanya yang beli kan nggak 1.000 2.000, minimal ya 10.000 lah. Kadang kepikiran juga sih sama anak-anak yang belum sempet sarapan dari rumah, apalagi mereka yang ditinggal orang tuanya. 1.000 2.000 cukup banget buat ganjel perut mungil mereka. Doain ya deh, semoga harga bahan baku segera stabil lagi biar aku bisa jualan di depan sekolah lagi ya. Ini aja aku mau ngantar sate buat sarapan anak yang mau berangkat sekolah. Memang harganya aku naikkan ya, biar aku bisa tetap muter modal. Selesai ngantar sate, ini aku lanjut motongin bambu buat bikin tiang. Tiang ini nantinya buat ngiket jaring. Jadi konsepnya itu bikin pagar dari jaring. Nah, karena di rumahku masih banyak bambu sisa waktu bikin gubuk sate, jadi aku manfaatin bambu-bambu ini ya. Sebenarnya tadi niatnya cuma bikin tiang, tapi karena hujan, jadi aku belah-belahin bambu-bambu ini yang niatnya nanti buat bikin pagar yang estetik. Estetik atau kurang modal sih, hehehe. Ya, yang namanya rencana, kita cuma bisa berusaha. Dan semoga nantinya aku bisa bikin warung sate yang lebih nyaman ya. Namanya juga lagi berproses. Pastinya banyak komentar cabe-cabe yang pedes itu loh. Nah, mumpung hujannya udah reda, lanjut aku mau masang tiangnya. Kalau cuma masang tiang kayak gini, nggak perlu deh nyuruh-nyuruh tukang. Apalagi sekarang aku kan lebih banyak waktu luang di rumah. Jadi sekalian aktivitas, aku juga dapat konten. Soalnya ya mbok bosen ya kalau kontennya cuma sate-sate doang. Setelah tiang terpasang semua, lanjut aku pasang jaringnya. Oh iya, jaring kayak gini tuh harganya murah banget ya. Per meternya cuma 2.000. Ini aja aku beli 1 roll, total panjangnya 100 meter. Ya ampun, cuma biar nggak diganggu ayam aku harus rela ngeluarin uang 200.000. Dan akhirnya sekarang Nyong lebih tenang bikin sate di belakang. Nggak ada rasa was-was lagi gerobak ditinggal di eker-eker ayam. Karena jangankan ayam, kucing aja nggak bisa masuk. Asli beneran puas banget gue hari ini, Bes. Silahkan untuk para tetangga buat ngingu ayam yang banyak aja nggak apa-apa. Sekarang Nyong sudah aman. Hehehe. Setelah drama-dramaan gara-gara ayam, karena setiap kali ditinggal ke belakang, gerobak yang ada di warung sateku tuh selalu deker-deker ayam. Entah mau bertelur, entah mau minta sate ya, atau justru malah minta dibikin sate. Sebenarnya sih jengkel, tapi yang namanya hidup berdampingan sama masyarakat ya udahlah. Siapa suruh jualan makanan di tengah-tengah warga yang memelihara ternak, iya kan? Nah, kali ini temani aku yuk motongin ayam, tapi bukan ayam tetangga yang suka naik ke gerobak sateku ya. Ini Nyong beli di pasar loh. Jadi kalau ada ayam tetangga yang hilang, cedera atau yang lainnya, aku nggak ikut-ikutan karena aku udah nggak ada urusan lagi ya sama ayam tetangga. Ya begitulah salah satu dari banyaknya resiko usaha makanan di daerah pegunungan selain dari sepinya pelanggan. Beruntunglah kalian yang punya usaha di kota karena mungkin pesaingnya sesama pedagang aja. Tapi nggak tahu ding, karena aku belum pernah jualan di kota, jadi aku nggak tahu ya masalah apa yang kalian hadapi. Bahkan mungkin aku harus lebih bersyukur punya usaha di daerah pegunungan kayak gini. Nah, ceritanya hari ini yang dapat pesanan buat menu tahlilan. Oh iya, kemarin ada yang ngasih saran, coba Kul ikut ke dekorasi hajatan. Apa sih itu namanya, paket catering apa-apa itu ya? Wedding organizer kali ya. Tapi karena aku belum pernah nembusin ke bos tukang wedding kayak
gitu. Jadi sementara gini aja dulu ya. Kalau ada yang mau ngajakin gabung, ya boleh aja. Nyong mau sih. Sempat juga ada yang nyaranin suruh daftar ke dapur MBG. Pikir-pikir dulu deh karena syaratnya banyak banget. Oh ya, balik lagi ke ayam nih. Setelah dipotong dan dikasih bumbu marinasi, lanjut aku proses penyundukan. Memang kalau pesanannya nggak terlalu banyak, ini semua aku handle sendiri. Jadi wajar warung sateku sering aku tinggal ke belakang. Singkat cerita, karena kalau nggak disingkat ini kepanjangan ya. Ini dari pagi sampai sore dan ini aku bakarnya di sore hari. Jadi pesanannya tuh minta dikirim habis maghrib karena mau buat acara rutinan warga setiap kali malam Jumat dan arisan. Nah, ini juga jadi salah satu manfaat dari strategiku. Meskipun ada yang pesen cuma satu porsi minta diantar, tetap aku anterin karena suatu hari nanti pasti bakal pesen banyak. Jadi kuncinya jangan pernah kecewakan pelanggan kita. Siapa tahu yang sekarang cuma punya gubuk sate, nantinya bisa punya banyak cabang seperti Mukidi. Bukan hal yang mustahil ya jika di setiap kota ada cabang Aji Sate. Waduh, menghayal dulu ya kan. Nah, lagi asik bakar sate dan menghayal tiba-tiba ada yang beli. Nggak tahu kenapa ya, kadang kalau lagi bikin pesanan tuh ada aja yang beli. Mungkin karena kelihatan rame ya. Tapi kalau lagi nggak ada pesanan ya jarang ada pelanggan yang mampir. Coba kasih saran dong biar warung sateku kelihatan rame terus.